Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Marcella dengan NIM 0701282328 dari kelas C L3 Indralaya. Yang terhormat Ibu Ina Masuro, SIP MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengalaman Masyarakat dalam menggunakan aplikasi layanan publik Sidemang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Studi di Disduk Capil Demang Kota Palembang. Selanjutnya, di sini ada 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab yang ketiga metode penelitian. Yang pertama, selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Transformasi digital mendorong perubahan layanan publik, termasuk di Indonesia. Disduk Capil Kota Palembang menghadirkan aplikasi Sidemang untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan secara daring. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan, menggugah dokumen, dan memantau status tanpa harus datang langsung ke kantor. Namun seringkali efektivitas masih dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan literasi digital dan kemampuannya dalam mengatasi kendala layanan konvensional. Meski berpotensi mengurangi ketidaknyamanan, belum ada evaluasi mendalam terkait pengalaman penggunaan. Penilaian ini sendiri bertujuan mengeksplorasi pengalaman masyarakat Kota Palembang dalam menggunakan Sidemang, mencakup aspek usability, manfaat, kendala, dan tingkat kepuasan. Pemahaman ini penting agar layanan publik berbasis teknologi dapat lebih efektif dan tepat sasaran, serta menjadi dasar pengembangan aplikasi serupa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakangnya, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengalaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi layanan publik Sidemang di Disduk Capil Demang Kota Palembang. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi Sidemang, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Yang ketiga, sejauh mana aplikasi Sidemang meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi Sidemang dan apa dampaknya terhadap kualitas layanan di Disduk Capil Kota Palembang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengalaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi layanan publik di Sidemang di Disduk Capil Demang Kota Palembang. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kota Palembang dalam menggunakan aplikasi Sidemang, baik dari segi teknis maupun segi non-teknis. Dan yang ketiga, mengukur sejauh mana aplikasi Sidemang meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dan yang keempat, mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi Sidemang dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan di Disduk Capil Kota Palembang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi empiris dan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah Kota Palembang dan di Dukcapil untuk mengoptimalkan efektivitas dan kualitas aplikasi Sidemang. Temuan ini berpotensi menjadi landasan strategis dalam menyempurnakan layanan kependudukan digital dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, studi ini juga dapat menjadi panduan berbasis bukti bagi pengembang aplikasi layanan publik dalam merancang sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dan yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menghasilkan wawasan aplikatif dan rekomendasi terukur bagi pemerintah Kota Palembang dan di Dukcapil untuk meningkatkan kinerja aplikasi Sidemang. Temuan studi ini dapat dijadikan dasar dalam memperbaiki mutu layanan kependudukan digital serta mempercepat peningkatan kepuasan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi ilmiah bagi pengembang aplikasi layanan publik agar lebih berorientasi pada kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu landasan teori. Landasan teorinya yang pertama, transformasi digital dalam pelayanan publik.
Teori transformasi digital adalah upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan publik melalui pemanfaatan penting. Contohnya, aplikasi Sidemang dari Disduk Capil Palembang hadir untuk menyederhanakan layanan dan memperluas akses. Duyanto 2017 menyebut bahwa keberhasilannya tergantung pada kemudahan penggunaan, infrastruktur, dan literasi digital masyarakat. Dan yang kedua, pengalaman pengguna atau user experience dalam layanan digital. UX mencakup kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan saat menggunakan layanan digital seperti Sidemang. Desain antarmuka yang baik dan respon cepat menjadi kunci keberhasilan. Evaluasi UX penting agar aplikasi bisa terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Norman 2013. Dan yang ketiga, literasi digital masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi secara efektif menurut Gilser 1997. Rendahnya literasi digital bisa jadi hambatan dalam penggunaan Sidemang. Setiawan 2019 menekankan bahwa literasi digital sangat mempengaruhi adopsi teknologi publik. Selanjutnya, yang keempat, teknologi acceptance model atau TAM. TAM oleh David 1989 menyoroti dua faktor kunci penerimaan teknologi, yaitu manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan. Keduanya itu relevan untuk memahami penerimaan masyarakat terhadap aplikasi Sidemang. Selanjutnya yang kelima, teori kualitas pelayanan publik atau SERVQUAL. Model SERVQUAL sendiri menilai kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi. Yang pertama yaitu tangibles, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang kelima empati. Suraman 1988. Teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi layanan publik berbasis teknologi seperti Sidemang. Selanjutnya, penelitian dahulu. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi layanan digital di Dukcapil telah memberi kontribusi positif dalam peningkatan efisiensi, kecepatan layanan, dan kepuasan masyarakat, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti hambatan teknis, keterbatasan infrastruktur, serta literasi digital. Ini adalah beberapa referensi penelitian yang saya ambil. Yang pertama, Aziza tahun 2023 meneliti efektivitas aplikasi salaman di Dukcapil Kota Bandung. Hasilnya, aplikasi ini membantu efisiensi dan transparansi, meskipun masih ditemukan kendala teknis. Dan yang kedua, Kartika dan Tarianda tahun 2022. Penelitian ini mengkaji aplikasi Pudak di Gresik. Aplikasi ini meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan layanan, tetapi dipengaruhi oleh infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, Mahfud 2023. Penelitian ini mempelajari aplikasi sekejap di Banda Aceh saat pandemi. Aplikasi ini sendiri terbukti mempercepat pelayanan, namun seringkali literasi digital tetap menjadi hambatan utama. Dan yang keempat, Permadi tahun 2023. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan user experience atau UX dalam aplikasi layanan publik di Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa UX yang baik meningkatkan kepuasan penggunaan dan akses informasi administrasi. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya Kerangka pemikiran ini sendiri berdasarkan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya. Penelitian ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel berikut. Saya menggabungkan 4 teori utama. Yang pertama itu TAM menjelaskan bahwa penerimaan aplikasi Sidemang dipengaruhi oleh kemudahan dan manfaatnya. Yang kedua itu user experience, fokus pada kenyamanan pengguna saat memakai aplikasi. Dan yang ketiga itu literasi digital jadi faktor penting karena tidak semua masyarakat terbiasa dengan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu saya sendiri pakai teori SERVQUAL untuk menilai kualitas pelayanan publiknya. Jadi dari keempat teori ini saya ingin melihat bagaimana pengalaman masyarakat saat menggunakan Sidemang, mulai dari manfaat, kemudahan, kendala, sampai tingkat kepuasan mereka. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pengalaman warga dalam menggunakan aplikasi layanan publik Sidemang di Dukcapil Demang Kota Palembang. Metode ini menggambarkan proses, manfaat, hambatan, dan tingkat kepuasan pengguna. Menurut Molong 2019, pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena seperti perilaku dan persepsi melalui cerita dan kata-kata, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam dari sudut pandang pengguna. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini sendiri dilakukan di Dukcapil Demang Kota Palembang. Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat utama dalam pelayanan administrasi dari aplikasi layanan Sidemang itu sendiri.
Dan yang selanjutnya, informan penelitian. Informan dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu Sugiono 2017, yaitu yang pertama, warga Palembang, yang kedua, pernah menggunakan aplikasi Sidemang minimal sekali, dan yang ketiga, berusia 18 tahun ke atas, yang keempat, bersedia memberikan informasi secara terbuka. Jumlah informan sendiri akan disesuaikan hingga data dianggap cukup, yaitu saat wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini sendiri menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, satu, wawancara mendalam, menggunakan pedoman semester struktur untuk menggali pengalaman, manfaat, dan kendala pengguna Sidemang. Wawancara ini sendiri berdurasi 30-60 menit, direkam dengan izin informan. Dan yang kedua itu ada yang namanya observasi langsung, partisipasif, dan non-partisipasif. Dilakukan untuk mencatat penggunaan aplikasi dan hambatan yang muncul di lapangan. Dan yang ketiga, dokumentasi. Mengumpulkan dokumen terkait seperti laporan kinerja, statistik penggunaan aplikasi sebagai bukti pendukung. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini sendiri menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data kualitatif yang diperoleh. Teknik ini membantu peneliti mengorganisasi data menjadi kategori yang relevan dan menjawab fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman tahun 1992, analisis tematik efektif dalam menemukan hubungan antar tema dan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman informan. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama itu triangulasi data. Triangulasi data meningkatkan kredibilitas temuan dengan menggabungkan berbagai sumber data, teknik atau teori untuk memastikan bahwa data penelitian ini konsisten. Triangulasi dilakukan dengan wawancara, observasi sendiri dan dokumentasi. Sugiono 2013 menyatakan bahwa metode ini sendiri membantu memperkuat validitas hasil dan mengurangi bias. Dan yang kedua yaitu member checking. Member checking sendiri merupakan proses mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada para informan. Dengan cara ini, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Molang 2017 menyebutkan bahwa member checking penting untuk menghindari kesalahan interpretasi dan menjaga keakuratan data. Dan yang ketiga, audit trail. Audit trail dilakukan dengan mencatat secara rinci semua proses, mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Catatan ini mencukup alasan di balik setiap keputusan yang diambil selama penelitian. Rikunto 2090 menjelaskan bahwa teknik ini membantu menjaga transparansi dan memungkinkan proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan dari proposal penelitian saya. Berdasarkan uraian dalam proposal penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik berbasis digital seperti aplikasi Sidemang hadir sebagai inovasi dari Disduk Capil Kota Palembang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan kependudukan bagi masyarakat. Namun, seringkali keberhasilan suatu inovasi layanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat mengalaminya secara langsung, baik dari sisi kemudahan penggunaan, kecepatan pelayanan, maupun kepuasan yang dirasakan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengalaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi Sidemang, dengan harapan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kelebihan, kekurangan, serta tantangan yang dihadapi pengguna. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Disduk Capil dalam upaya pengembangan dan penyempurnaan sistem layanan publik digital di masa mendatang, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian penjelasan pemaparan materi saya mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.